Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Masven Channel untuk melanjutkan restorasi atau perbaikan Vario 110 karburator yang sudah memasuki tahap 4. Kali ini kita akan lakukan pembongkaran bodi belakang ini, kemudian akan kita lakukan perbaikan bodi kasarnya. Setelah melepas soket lampu belakang yang ada di kanan tadi, kita bisa tarik ke belakang dan kita pisahkan dengan rangka sepeda motor. Nah, di sini ada satu kabel untuk membuka jok. Ini kita bisa pisahkan dengan menarik kemudian membebaskan kabelnya. Nah, untuk bodi ini ada 3 bagian, yaitu bagian bodi kasar, bodi halus, dan bagian lampu. Untuk bodi kasar dan bodi halus ini bisa kita pisahkan dengan melepas beberapa skrup pengikat di sini. Untuk melepas skrup pengikat cukup berhati-hati karena apabila terlalu kencang nanti menyebabkan bodi part ini akan patah. Setelah skrup terlepas, kita bisa pisahkan antara bodi kasar dengan bodi halus. Di sini kita bisa tarik sedikit dan kita pisahkan seperti ini. Bodi kasar ini sudah bule dan berkerak. Nanti akan kita perbaiki tampilannya. Kemudian di sisi sebelah kiri juga akan kita buka semua skrup pengikat untuk memisahkan antara bodi kasar dengan bodi halus. Untuk melepas skrup ini juga harus berhati-hati supaya tidak ada bagian plastik yang patah. Dan setelah kita lepaskan skrup pengikat ini, kita bisa pisahkan antara bodi kasar dan bodi halus. Nah, di sini juga sudah terlihat bule dan berkerak. Selanjutnya kita akan pisahkan antara bodi halus dengan lampu belakang. Di sini ada skrup pengikat, satu di kanan satu di kiri. Kita lepaskan seperti ini, kemudian nanti pengaitnya bisa kita geser dan pisahkan seperti ini. Lanjut ke bagian kanan. Ini cukup keras karena sudah lama tidak dibuka. Ini kita bisa pisahkan juga seperti ini. Nanti bagian remnya akan kita bersihkan. Sebelum lanjut, kita akan lepaskan kunci dengan menarik pengunci atau besi pengunci, kemudian bisa melepaskan besi pengikat yang lain dan kita bisa bebaskan kuncinya. Selanjutnya, sebelum dilakukan pengecatan, ini kita akan kerok bagian bodi kasar yang sudah berkerak ini. Nah, di sini menggunakan besi yang tidak tajam dan tipis atau mempunyai radius. Nah, kita gunakan besi seperti ini dan kita lakukan pengerokan sedikit demi sedikit supaya permukaan yang sudah berkerak ini bisa lepas dan bodi halusnya akan tampak. Untuk pengerokan ini harus dilakukan secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, supaya bodi kasar di bagian dalamnya tidak rusak karena terlalu banyak terkikis. Dan di sini kita harus sabar untuk melakukannya karena sedikit demi sedikit dan membutuhkan waktu yang cukup lama.
pengerokan ini, setelah kita lakukan dengan bersabar, akhirnya selesai juga. Jadinya seperti ini kondisinya, sudah lebih bagus dari kondisi aslinya. Nah, kemudian kita akan lakukan pembersihan, dan sebelumnya kita akan lakukan pengamplasan supaya bagian-bagian yang terlalu kasar sedikit dihaluskan dengan menggunakan amplas 240, atau yang tidak terlalu halus. Ini kita amplas secara merata seperti ini. Setelah pengamplasan ini kita lakukan pencucian dengan menggunakan sabun supaya lemak, minyak, dan kotoran hilang, sehingga nanti proses pengecatannya bisa menempel dengan baik. Setelah pencucian ini kita bilas dan kita keringkan. Kita akan lakukan pengecatan dengan menggunakan Ditone Dashboard Coating dan kita spray secara merata. Ini untuk sisi kiri dan sama juga dengan sisi kanan, dan hasilnya seperti ini, terlihat lebih bagus dari sebelumnya. Kita akan lanjutkan untuk membuka spakbor belakang. Nah, di sini ada kaitannya dengan tangki, jadi kita harus buka tangki terlebih dahulu untuk kita bisa akses ke bagian bawah tangki untuk bisa membuka spakbor belakang. Di sini ada satu koneksi antara vakum dengan spakbor belakang. Setelah itu tangki bisa kita letakkan kembali dan kita buka baut pengikat untuk spakbor belakang ini. Di sini ada 3 di belakang dan ada 2 di bagian depan. Setelah ini kita lepaskan, kita bisa angkat atau tarik atau congkel bagian di sini, dan sepertinya agak susah untuk melepas tanpa membuka absorber. Jadi kita sok belakangnya harus kita buka terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan lepas mata kucing yang ada di belakang kita dengan menyongkel klip penguncinya. Seperti ini kita sudah bebaskan. Kemudian kita lakukan pencucian terlebih dahulu dengan menggunakan sabun, karena bagian ini kotor sekali, sehingga saat nanti pengerokan kita bisa lebih leluasa. Ini kotor sekali ya, semua bagian-bagiannya kita bersihkan. Setelah semua bagian ini bersih dan kita lakukan pembilasan, kita biarkan kering terlebih dahulu untuk dilakukan proses pengerikan atau pengerokan bagian yang kasar. Di sini menggunakan besi yang tidak tajam dan tipis, kita lakukan pengerikan atau pengerokan bagian bodi kasar yang ada di spakbor belakang ini sedikit demi sedikit, dan nanti akan tampak bagian plastik yang lebih halus dari yang sebelumnya. Untuk pekerjaan ini harus bersabar karena pengikisannya hanya sedikit, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan pekerjaan ini.
Dengan lakukan pengerikan sedikit demi sedikit akan lepas bagian yang berkerak dan akan terlihat bagian part yang di dalamnya dan lebih bagus kondisinya. Kemudian setelah itu kita lakukan pengamplasan dengan menggunakan amplas sedikit kasar 240 ke seluruh bagian supaya nanti proses pengecatannya bisa bagus hasilnya. Setelah itu kita lakukan pencucian dengan menggunakan sabun untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran supaya hasil pengecatannya nanti bisa menempel lebih bagus. Setelah itu kita bilas dan keringkan. Kita akan gunakan cat di tone dashboard coating dan kita lakukan spray ke semua bagian. Apabila akan dilakukan 2 kali pengecatan, harus ditunggu minimal 15 menit atau cat pertamanya mengering baru ditutup dengan cat lapisan kedua. Kemudian kita biarkan kering dan hasilnya seperti ini. Kemudian akan kita lepas plastik penutup bak CVT yang di bagian atas bak CVT ini dengan melepas 2 baut pengikat dengan menggunakan kunci L di bagian sini dan ada 1 baut pengikat yang ada di belakangnya. Seperti ini kita buka. Di sini menggunakan kunci 8. Setelah ini akan kita lepas juga penutup filter di bagian kiri. Di sini ada 2 skrup pengikat. Kita lepas terlebih dahulu. Setelah itu bisa kita lepas penutup ini dan juga selang hawa dari gear belakang. Setelah itu kita lakukan pencucian dengan menggunakan sabun untuk menghilangkan minyak, lemak, dan kotoran. Dan setelah pencucian ini kita bilas dengan air dan kita biarkan mengering. Setelah itu akan kita lakukan pengecatan. Untuk pengecatan menggunakan Diton dashboard coating warna hitam seperti ini. Ini kita lakukan sekali spray saja. Setelah merata kita akan biarkan kering. Setelah ini kita akan lepas box filter. Di sini ada beberapa baut pengikat di bagian belakang yang memisahkan penutup dengan box filter yang ada di bodi sepeda motor. Di sini ini untuk baut-baut yang terlihat dan ada 1 baut di bagian bawah yang harus kita lepas juga. Seperti ini. Posisinya agak terselip di bagian bawah. Setelah ini lepas, kita bisa tarik penutup ini filter ini dan kita juga lepas filter udaranya. Setelah itu kita akan lepas box filter yang menempel pada rangka sepeda motor. Kita lepas juga selang-selang hawa yang menempel. Ini ada 1 selang hawa yang besar yang terhubung dengan karburator yang kita harus lepas baut pengikatnya. Selanjutnya baut pengikat samping juga kita lepas. Di kiri ini ada 2 menggunakan kunci 10 dan di bagian kanan juga ada 1 harus kita lepas. Setelah itu kita bisa bebaskan box filter udara ini. Setelah itu kita lakukan pencucian dengan menggunakan sabun secara merata supaya bersih dari kotoran, minyak, dan lemak sehingga proses pengecatannya nanti bisa menempel dengan baik. Setelah tutup, kemudian di sini box filter yang menempel pada sepeda motor ini cukup banyak lekukan-lekukan
dan pembersihannya bisa menggunakan sikat gigi atau sikat yang kecil. Setelah ini kita bilas dan dibiarkan kering terlebih dahulu untuk dilakukan proses pengecatan. Setelah kering kita cat dengan menggunakan diton dashboard coating warna hitam. Di sini kita spray secara merata dan dipastikan bagian lekukan-lekukan juga tertutup dengan cat ini. Dilanjutkan dengan pengecatan lawan untuk box filter ini yang menempel pada bodi sepeda motor. Di sini apabila ingin dilakukan 2 kali pengecatan harus ditunggu minimal 15 menit atau dibiarkan cat pertamanya mengering terlebih dahulu. Demikian sharing tahap keempat ini, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di tahap berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.